Oke, nah tadi videonya kepanjangan jadi saya pisah-pisah ya, jadi part 1, part 2, part 3 nantinya. Oke, kita akan buat tabel post dan tabel komen. Kita buat sini post add id post, kita kasih primary key, save, terus user id, judul, gambar, konten. User id, judul, gambar, konten, save. Terus created ad, updated ad. Jadi ini bawaan Laravel, kita buat aja di sini created ad, kita save, terus ini updated ad. Jadi ini nanti bawaan Laravel. Jadi terus di sini kita tipenya kita ubah menjadi big integer, primary key, save. Terus ini user id kita pakai unsigned big integer ya. Jadi biarin di sini, nanti kita setting di Laravel ya. Kita klik di sini origin key, terus ke tabel user, referensinya ke id user, kita actionnya kita no action aja, kita no action, save di sini. Terus judul kita tipenya varchar, size nya 50, terus kurang satu slug ya, slug. Jadi kita akan buat lagi di sini slug. Oke, slug di sini kita varchar, sini 50 ya, slug. Nah di sini kita scroll. Nah slug ini nanti berisi judul tapi kecil dan bersambungnya, ada sambungannya, ada stripnya kayak gitu ya. Terus gambar kita tipenya teks, gambar. Terus konten kita teks aja, tipenya kita teks, long teks juga nggak apa sih, teks. Terus di sini created ad-nya ini kan default dari Laravel, nanti kita akan buat timestamp. Terus ini juga timestamp ya, timestamp. Oke, kita save. Nah ini tabel post sudah jadi. Terus kita buat lagi tabel comments ya. Kita buat tabel comments id comment, sini id comment primary key, kita save. Terus post id, user id, komentar. Oke, post id ini integer, kita origin key ke tabel post id post ya. Jadi kita save. Terus user id integer, origin key ke user id user, save. Oke. Terus komentar kita buat komentar. Di sini kita gunakan tipe teks, kita save. Terus di sini kita created ad, updated ad ya. Created ad, timestamp, terus updated ad, tipenya timestamp juga, kita save. Oke, kita save. Nah di sini relasinya sudah dapat. Jadi user id ini nyambungnya ke tabel user, terus ini komen sama user sama post ya. Jadi nanti saya akan jelaskan alur dari sistemnya ini. Oke, kemudian kita save dulu. Kemudian kita akan buat lagi. Nah tabel message ini untuk menampung email, nantinya kan kontak kita ya. Jadi kita akan menampung di database, nanti kita akan teruskan ke Gmail kita atau terserah mau teruskan di mana. Intinya kita nyimpan dulu datanya di sini ya. Oke, kita akan buat tabel message, kita screenshot ini semuanya ya. Kita akan screenshot semua di sini ya. Oke, kita screenshot ya ini. Oke, kita klik, kita buat tabel message, add id message, kita pakai primary key, save.
Kemudian kita akan buka user ID, nama, email, message. Jadi di sini user ID, nama, email, message. Nah, tentu saja kita akan pakai juga created add, updated add. Kalian bisa gunakan created add, itu terserah ya. Kalau kalian mau nanti bisa kalian tulis atau enggak, itu terserah ya. Oke, kita akan setting di sini tipenya. Ini benar integer, kita origin key-nya ke user benar, kita save. Terus nama kita pakai varchar. Jadi ini namanya tidak unik ya, karena ini message, jadi siapapun bisa kirim message ya. Save. Email kita varchar, kita save 50 untuk email kita save. Untuk email bisa unik atau enggak, itu terserah ya. Untuk message kita text biasa. Untuk created add ini kita pakai timestamp. Updated add kita juga pakai timestamp. Save. Nah, sini sudah muncul message. Oke, sekarang kita buat lagi tabel yang namanya tabel skills, tabel sertifikat. Oke, kita akan buat tabel skills. Oke, skills di sini. ID skill, primary key, kita save, kita add. Nah, di sini nama skill. Jadi kita buat nama skill. Nama skill ini nanti berisi semisal PHP, terus JavaScript, jQuery, berisi data, berisi teks, PHP, JavaScript, jQuery. Jadi skill kamu ya, nama skill. Jadi kita pakai teks aja biar panjang, terus save. Nah, nama skill, terus di sini levelnya di sini level kita kasih varchar aja ya. Varchar kita kasih 50. Terus ini deskripsinya nanti beginner, intermediate, terus pro. Nah, jadi seperti ini ya, nanti berisi data seperti itu. Save. Oke, kita sudah jadi yang skill, kita save dulu. Terus sertifikat. Oke, kita akan buat tabel sertifikat untuk menampung data sertifikat jika ada. Sertifikat ID sertifikat. Oke, kita kasih primary key, kita save. Kita cek lagi di sini apanya ya. Nama online course, gambar, judul, slug. Oke. Nama online course. Terus gambar, judul, slug. Oke, gambar ini nanti berisi sertifikatnya ya. Gambar, terus judul, terus slug di sini link sertifikat. Nah, nanti di sini akan berisi link sertifikat. Oke, nanti akan berisi link sertifikat. Kemudian kita setting di sini nama online course, kita kasih varchar kasih 100 saja ya. Terus di sini gambar kita kasih teks, terus judul kita kasih varchar kasih 50 aja. Slugnya kita juga kasih varchar 50. Terus link sertifikat kita kasih teks. Oke, kita save di sini.
Oke, kita sudah buat sertifikat. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita akan buat tabel project dan image. Jadi ini untuk menampung project kalian dan image gambarnya ya. Jadi oke, kita akan buat langsung aja project ID project. Oke, kita buat aja dulu ID project, cover, jenis project, judul. Jadi project kita cover jenis project, judul. Oke, cover jenis project terus judul, terus di sini slug project URL. Jadi kita akan buat kolom project URL, nama klien, keterangan nama klien, terus keterangan, dibuat dengan status. Oke, dibuat dengan, terus di sini status ya, status. Terus seperti biasa kita akan buat created ad, terus updated ad. Oke. Nah, di sini ID project kita akan buat primary key, kita save. Terus di sini cover kita akan buat teks untuk menampung gambar. Nah, kita save. Terus di sini jenis project itu nanti kita akan berisi voucher ya, voucher. Oke, nanti deskripsinya nanti akan berisi project apa ya sebenarnya, contohnya web, app, desktop, terus apa lagi ya, terserah kamu ya. Jadi nanti akan berisi seperti ini ya. Oke, jadi buat tag aja, buat nanti kategori lah, kategori web, kategori app, kategori desktop, jadi kayak gitu ya. Kita save. Terus judul seperti biasa kita pakai voucher 50 aja. Terus di sini slug kita juga pakai voucher 50. Oke, terus di sini project URL kita pakai teks ya, siapa tahu linknya panjang. Terus di sini nama klien ini kita pakai voucher. Jadi kalau nggak ada nama klien itu dikosongin aja. Terus di sini size nya itu 50, terus defaultnya strip ya. Jadi semisal kosong itu nanti akan otomatis diisi strip ya. Terus keterangan kita kasih teks, terus dibuat dengan ini, kita kasih teks, nanti ini berisi apa, berisi teks yang digunakan. Contoh PHP, Laravel PHP dan lain-lain. Oke, kita save. Status ini berisi apa ya, status itu status ini berisi voucher, berisi 50. Deskripsinya nanti berisi statusnya personal, project personal, terus project apa ya itu, project freelance, dan berisi project course. Jadi nanti kita lampirkan semua di portfolio kita. Created ad, di sini kita kasih timestamp. Updated ad kita juga kasih timestamp. Save. Oke, project sudah jadi. Sekarang kita akan buat tabel image. Kita ID image, primary key kita save. Kita cek dulu project ID gambar. Jadi di sini nanti semisal kita mau upload
projectnya, gambar kita tampungnya di sini ya. Project ID origin key dari tabel project ke AD project, kita save. Terus di sini gambarnya. Gambar ini teks ya, berupa teks. Kita nanti kita kasih array aja juga Pak, nanti berisi JSON encode ya, encode. Oke. Encode sini aja nggak apa, JSON encode. Oke, kita save sini. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilannya dari desain DB kita. Jadi di sini user nanti akan message ini nanti akan masuk berdasarkan yang dikirim user dari front end kita. Terus post ini juga dari user yang dari front end, dari role user umum. Ini post ya, bisa buat. Terus ini komen semua role user umum bisa yang aktif gitu ya. Jadi ya seperti ini, kalian pasti paham lah. Oke, untuk pembuatan desain DB nya anak sudah cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjut ke penginstalan download template-nya ya. Jadi kita akan gunakan template yang gratisan nantinya di web ya. Oke.